Memang iya, memang begini. Kalau kami sehari-harinya kalau kami bergaul dengan orang seperti Kiai Akil, saya tuh kan orangnya biasa aja, ndak angkuh, tidak apa kan? Iya kan? Orang menganggap itu Pak Mahfud tuh menteri kok sederhana banget sih, cuma gitu. Sama Kiai Akil, ketemu orang kecil ngobrol, duduk gitu, ndak angkuh gitu. Memang ajaran di pesantren tuh kita harus tawadhu lah, sopan terhadap orang. Kita diajari tawadhu. Ini nilai-nilai diajarkan di pesantren, ya? tetapi juga diajari harus tegas, gitu, harus tegas terhadap keingkaran. Iya kan? Jadi seperti saya tuh misalnya Pak Mahfud, ya saya diajari sopan santun, kekiaian, kesantiran, duduk baik, tidak sok pinter, tapi kadangkala kita dibekali dengan dalil juga ya, gitu. Gini. Kita bersopan kepada orang yang sopan dan juga lawan orang yang takabur, sehingga ada ungkapan begini, man tawadhu'a mutawadhi fahuwa shadaqah wa man takabbara mutakabbir fahuwa shadaqah. Apa itu? Kalau kamu bersikap sopan dan merendahkan diri kepada orang yang sopan, maka kamu dapat pahala seperti bersedekah yang baik. Tapi kalau kamu berani menyombongi orang yang terlalu sombong, kamu dapat pahala juga. Oleh sebab itu, saya kalau menghadapi orang gitu, keras, ayo. Ketika marah berarti dapat pahala, Mama. Iya. Itu juga bekal. Jadi kita tidak harus tawadhu terus. Kalau ada orang takabur luar biasa, merusak kehidupan kita bersama, apalagi sampai sewenang-wenang, adigung. Nah, kita harus meninggikan diri sedikit. Ini kok tinggi banget, kita yang tadinya merendahkan orang, naik juga. Kamu tuh apa gitu? Saya ingat cerita Kiai Wahid Hasyim tuh, ketika dalam perjalanan ke Jawa Barat, di stop oleh anak berandal itu, lalu diminta barangnya gitu, lalu, wah ada arloji bagus. Katanya, kok kamu berandalan itu bilang ke Hasyim, kamu ke Kiai Wahid Hasyim, kamu kok punya arloji kayak gini? Orang kayaknya orang desa kok arlojinya mahal. Kalau kamu masih perlu lagi, saya masih punya. Saya masih ada, kamu minta. Katanya. Artinya itu, orang yang tinggi hati gitu, ditantang aja sekalian. Ciut ya. Gitu. Nah, itu cara kita menghadapi orang. Cara Gus Dur juga tuh. Kan Gus Dur itu ke pelosok-pelosok orang kampung gitu ngomongnya enak kan. Tapi bicara di PBB gitu gagah sekali kan. Gagah sekali membawa Indonesia. Jadi begitu kepada orang yang tawadhu. Ya tawadhu kita kepada orang yang sombong ya diimbangi aja agar mereka tidak sombong dan merusak kehidupan bersama. Terutama koruptor itu, maka saya harus sombongi dia. Iya. Gitu aja. Ya, karena merusak bangsa kita. Saya mau lanjut lagi Pak, lanjut sedikit tentang ini. Sebagai dua tokoh Nahdliyin Pak yang jadi referensi umat gitu ya, Pak Kiai dan Pak Mahfud bagaimana melihat NU ke depan ya? Seberapa penting kontribusi berikutnya yang harus diemban oleh NU dan seberapa independen dia dalam kekuatan manapun. Siapa Pak Kiai dulu? Ya kenyataannya mayoritas umat Islam NU. Ya. Dan sekarang kan mayoritas yang miskin umat Islam, mayoritas yang masih pengangguran umat Islam, yang masih ketinggalan dalam pendidikan umat Islam mayoritasnya loh ya. Nah disitulah kewajiban NU untuk membangun merubah itu semuanya. Jauh dari kepentingan politik sebenarnya. Jauh dari kepentingan politik. Ketua PBNU harus jauh dari target politik. Mohon maaf, saya pernah ditawari Menteri Agama, saya nggak mau. Saya ditawari calon wapres sama Pak Prabowo, saya nggak mau. Akhirnya Pak Prabowo ngejak Pak Hatta Rajasa. Oh waktu itu ya? Pada yang pertama kali yang lawan rencana Jokowi itu. Ya bukan saya sombong bukan. Ketika itu Pak ya jadi ketua PBNU ya, lagi menjabat ya. Saya nggak ingin meninggalkan amanah yang sangat mulia ini, yaitu mengemban, mengayomi, membela atau berpihak pada masyarakat Nahdliyin yang kebanyakan marginal, kebanyakan pengangguran, kebanyakan petani pelayan yang belum mendapatkan haknya yang benar. Itu aja. Apa di pendidikan terutama masih banyak buta huruf, masih banyak. Warnanya harus didominasi oleh pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU. Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Itu sebagai dasar ideologi kepesantrenan itu supaya diperkuat. Karena itu yang memperkuat Indonesia. Itu yang menangkal radikalisme, sikap keras kepala, merasa benar sendiri, orang lain tidak dihargai. Nah kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dianut oleh NU itu kan memperlakukan apa? Kosmopolit. Semua orang itu dianggap kesewargaan. Anda punya hak sendiri. Gus Dur mengatakan begini dengan bagus. Apa sih kosmopolitisme itu? Berarti orang yang
menghayati pluralisme, di mana perbedaan itu sebagai kenyataan, fakta. Ibarat kamu hidup di sebuah rumah, ada kamar, ada 5 kamar. Setiap kamar, setiap penghuni kamar itu ketika di kamarnya masing-masing boleh pakai baju merah, baju putih, tidak pakai baju, pakai sarung, pakai kaos, pakai kacamata boleh. TV boleh sendiri-sendiri. Tapi begitu kamu ada di luar, di ruang tamu, TV-nya harus satu. Nggak bisa kamu nyetel sendiri-sendiri karena kamarnya beda, padahal kamu di ruang tamu. Ketika kamu bersepakat untuk pergi ninggalan rumah, kuncinya supaya dipegang oleh siapa itu disepakati, gitu. Itu cara hidup ber-Indonesia yang disampaikan oleh gitu. Mudah toh menjelaskannya. Karena perbedaan itu fakta, tidak bisa dihindari. Orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Mengapa kita paksa? Dan tradisi NU bisa lahir dengan situasi seperti itu. Itulah gitu ya? yang saya katakan ke depannya Indonesia itu harus didominasi cara pandang keberagamaannya seperti itu. Seperti banyak yang sering disuarakan. Dan Qur'annya seperti itu Qur'annya. Iya. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fa yasubbul 'abdan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti akan terjadi mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Setiap umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati agamanya, bahasanya, budayanya dan seterusnya. Diajarkan begitu ya. Luar biasa. Walaula daf'ullahin nas lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidul fiha ismullahi katsira. Allah mengizinkan di muka bumi ini ada gereja, wihara, pura dan masjid. Yang semuanya untuk zikir kepada Tuhan. Luar biasa. Terakhir nih Pak, ini agak santai sedikit nih, batik dan salawat, biar nggak terlalu serius ujungnya. Batik dan salawat. Apa itu? Pak Mahfud dan Kiai Said itu termasuk tokoh yang sering sekali berbatik dan berpeci. Dan orang tahu Kiai Said itu kan lama sekali sekolah di Arab. 13 tahun setengah. 13 tahun setengah. Ada sebagian orang ketika sekolah belum sudah pakai jubah, pakai segala macam dengan atribut. Kiai justru pakai batik. Diceritakan deh, kenapa? Ya saya pernah di Saudi ya, di Ummul Qura. Saya cari ilmu, bukan cari budaya. Maka pulang ya dapat banyak ilmu gitu ya. Saya bawa ilmu. Saya bawa ilmu. Kebetulan S1 dakwah, S2 perbandingan agama, S3-nya tasawuf. Saya pulang bawa ilmu, bukan bawa jenggot, bukan bawa gamis, bukan. Jadi yang paling konyol itu kan sekarang ini ada fenomena yang ya kemarin, sekarang udah agak reda ya, kemarin lah pakai gamis untuk demo kan itu. Teriak Allahu Akbar gitu ya. Iya, kalau saya pakai batik untuk ngaji lah kita kan. Iya. Jadi ya Allah luar biasa. Jadi berislam tidak harus bergamis, tidak. Abu Jahal pun pakai gamis, berjenggot, pakai apa namanya? Amamah. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, jual Abu Lahab. Ya itu pakaian. Iya. Jadi bukan berarti simbol Islam itu bukan. Nabi Muhammad juga ya, Abu Bakar Umar ya pakai gamis. Abu Jahal Abu Lahab juga pakaian sama gamis. Yang membedakan adalah hati, iman yang membedakan. Ya. Mahfud? Dulu saya pernah dikritik begini ketika bicara. Kita ini harus mengindonesiakan Islam yang tadi saya katakan. Artinya Islam masuk ke Indonesia. Ada yang ngeritik. Apa ini kan bukan negara agama, bukan apa. Saya bilang mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam masuk ke cara-cara hidup Indonesia, diindonesiakan sehingga Anda Islam tidak harus misalnya berkiblat ke Arab cara berpakaian, gitu kan. Yang penting hatinya Islam, lalu tapi kita berkiblat ke Indonesia. Indonesia budayanya apa? Kita punya kebanggaan batik, ya pakai aja batik. Saya suka pakai batik. Kenapa? Misalnya kalau dikatakan yang disebut baju koko itu disebut di Indonesia disebut baju takwa. Itu bukan baju Arab, bukan baju Islam, itu baju Cina. Baju Cina itu. Gimana kalau lalu disebut baju takwa di sini? Kalau hari raya dikirim ini hadiah baju takwa untuk sholat gitu. Ini orang nggak ngerti bahwa baju itu, takwa itu nggak ada jenis bajunya. Apa saja ya baju gitu. Ya, asal bisa menutupi aurat ya baju. Sah. Menara itu bukan dari Islam, bukan dari Arab. Jadi orang Arab, orang sahabat dakwah ke Persia, melihat ada bangunan tinggi di atas ada api kan, ada api disembah perapian. Itu orang Majusi nyembah api. Kata orang Arab, oh hadhi manaroh, ini tempatnya api. Manaroh itu mana tempatnya api. Manaroh itu artinya tempatnya api. Kita lestarikan.
sebagai simbol masjid, tapi apinya dibuang. Sampai sekarang namanya menara. Jadilah menara itu, masjid di mana-mana ada menaranya gitu ya. Tempatnya api. Nah, Kubah dari barat, dari gereja itu. Umat Islam mengenal Romawi, melihat gereja. Nah, ada bangun pakai gereja pakainya kubah sehingga sholat tidak putus, tidak terhalang oleh tiang-tiang. Ditiru, diambil kubah ini. Jadi kubah dari Romawi, Kubah, menara dari Persia. Ya. Menjadi penting untuk memahami mana budaya supaya tidak sembarang orang memberikan tafsiran itu kemanaan. Satu lagi tentang salawat, Pak Mahfud itu di berbagai forum selalu mengajak pesertanya untuk salawat, either itu di depan atau di akhir. Kayak Said juga begitu. Apa makna itu sehingga harus selalu disampaikan? Komunikasi dengan ruh universal. Nabi Muhammad itu seorang yang punya ruh universal. Universalisme. Nur Muhammad al-haqqul makhluqu bih. Allah menciptakan alam semesta ini melalui hak namanya Nur Muhammad. Dan Muhammad itu makhluk ya bukan, kholik ya bukan. Apa Nur Muhammad itu kholik, pencipta bukan? Apa makhluk? Bukan. Antara. Jadi antara Allah dengan alam semesta ini melalui antara namanya Nur Muhammad. Karena itu kita ruhnya masih parsial ini, kita sering-sering komunikasi dengan ruh universal. Bahasa sederhananya mencari syafaat Rasulullah SAW. Mencari syafaatnya Rasulullah. Di Qurannya ada. Ada ya, Pak. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Orang banyak dosanya, kemudian istighfar di sebelahmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung taubatnya dia, pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi Allah memberikan otoritas kepada Muhammad. Ini orang yang mau diampuni apa enggak ini? Mau saya maafkan kata-kata. Kalau Muhammad iya, saya ampuni. Itu substansinya, tapi saya sebenarnya sangat senang itu dengan sholawat-sholawat. Itu menyentuh kalbu, betul ya? Betul. Sholawat tibil kulub dan macam-macam itulah ya. Sholawat naria yang dilakukan dengan berbagai irama sangat menyenangkan, menyentuh kalbu. Sehingga pernah ada anak, taruhlah Wahabi gitu ya, menyerang saya. Kamu sholawat, enggak ada tuh ajaran sholawat dilakukan gitu, saya bilang. Itu dosa, saya bilang. Saya jawab, seumpamanya membaca sholawat itu dosa, saya akan tanggung dosa itu. Saya akan sholawat setiap hari. Tidak apa-apa dosa. Saya akan tebus dengan amal yang lain, dia bilang. Diam dia. Kenapa kok orang haram lah, ini bid'ah lah. Apa, saya bilang, ini sejuk loh kita dengarkan sholawat. Itu memimpin sholawat yang menggema gitu ya. Iya kan? Sholawat asgil itu menyentuh sekali ya, tengah malam gitu, setel di TV, di YouTube, waduh, gitu sejuk sekali. Lalu kita ingin sholat, ingin apa gitu kan, dengar begitu, membaca sholawat gitu. Allah dan malaikatnya jadi sholat karena Nabi. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan kita sehari semalam harus baca sholawat minimal dalam sholat. Harus, wajib. Tapi mereka yang ngeritik ini kayak bilangnya enggak boleh dilakukan, enggak boleh apa. Nadanya enggak boleh dikeluarkan, pokoknya baca sholawat. Bisa bilang seumpama melakukan sholawat itu dosa, biar dosa saya bersolawat tiap hari, saya bilang. Mau apa kau, saya bilang. Oh, dia nggak tahu ketika para sahabat memuji-muji Muhammad di lagu ya. Pada syair. Sofir bin Abdul Muttalib, Ka'ab bin Zuhair, gitu ya? Iya di lagu. Siapa lagi? Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat memuji dan Muhammad dengan di lagu, dengan syair. Yang sampai sekarang masih kita baca sebagai rujukan syair yang paling indah, yang paling balaghah, sastra yang paling tinggi, Ka'ab bin Zuhair. Contohnya.